merupakan salah satu pemenuhan tugas perkuliahan dari mata kuliah Sosiologi Keluarga. Di sini aku akan mencoba untuk menjelaskan hasil analisis yang sudah aku lakukan terkait dengan konflik keluarga yang digambarkan dari film Dir Zindagi. Oke, sedikit gambaran tentang Kaira. Jadi Kaira ini memiliki sifat-sifat dan kepribadian-kepribadian yang cukup aneh, dikarenakan misalkan seperti Kaira ini suka membeli barang-barang yang tidak ada fungsinya, seperti topi yang memiliki mata yang besar, telinga, atau misalkan rice cooker yang cuma bisa dipakai satu kali kemudian rusak. Terus juga Kaira ini tidak suka melihat satu ruangan itu terorganisir dengan rapi. Jadi Kaira ini suka ngeberantak-berantakin barang kalau misalkan rumahnya itu terlihat rapi. Kemudian Kaira ini juga memiliki permasalahan sulit tidur. Dia memiliki insomnia yang akut, jadi setiap malam itu sulit untuk tidur, bahkan meskipun sudah menggunakan obat dari dokter. Nah, ada satu permasalahan dari Kaira yang cukup rumit. Kaira ini tidak mampu untuk mencari pasangan yang cocok bagi dia. Jadi Kaira ini sering banget bergonta-ganti pasangan dikarenakan merasa tidak pas, selalu tidak pas dengan laki-laki manapun. Kalau misalkan dia ini diajak untuk menikah, biasanya Kaira akan memilih untuk selingkuh atau meninggalkan pasangannya agar si pasangannya ini putus hubungan dengan dia. Kaira memutuskan untuk berkonsultasi dengan Dr. Jahangir Khan terkait permasalahan sulit tidur dan juga permasalahan Kaira yang sulit sekali untuk mencari pasangan hidup. Setelah beberapa sesi konsultasi bersama Dr. Jahangir Khan, ternyata diketahui bahwasanya permasalahan-permasalahan dan juga kepribadian-kepribadian aneh yang dimiliki Kaira selama ini disebabkan karena hubungan yang tidak baik dengan kedua orang tuanya. Nah, ternyata Kaira ini diketahui memiliki luka masa kecil yang terus dia bawa sampai dewasa sehingga mempengaruhi kesehatan mentalnya. Jadi ketika Kaira berumur 5 tahun, dia sempat ditinggalkan oleh kedua orang tuanya untuk pergi ke Afrika dan memulai bisnis di sana. Kaira ini dititipkan kepada kakek dan neneknya, sementara adiknya Kido yang pada saat itu masih bayi dibawa ikut bersama orang tuanya ke Afrika. Nah, hal tersebut mengakibatkan Kaira merasa iri kepada adiknya, merasa dibuang oleh kedua orang tuanya, bahkan merasa tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kepribadian Kaira menjadi tertutup, tidak mudah diajak bicara, bahkan tidak mau berbicara kepada kakek dan neneknya. Kemudian permasalahan semakin besar ketika kedua orang tua Kaira ini ternyata tidak berhasil membangun bisnis di Afrika, sehingga menyebabkan mereka ini kembali ke India untuk memulai bisnis di India. Nah, hal tersebut mengakibatkan kekhawatiran bagi Kaira karena Kaira ini tidak mau lagi tinggal dengan orang tuanya karena marah, karena merasa dibuang tadi. Nah, sehingga Kaira ini yang tadinya pendiam berubah menjadi nakal, sulit diatur, usil, dan juga petakilan untuk membuat kedua orang tuanya ini tidak mau untuk membawa Kaira kembali tinggal bersama mereka. Akan tetapi justru hal tersebut malah menjadi bumerang bagi Kaira karena ketika kelas 2 SD dia itu tidak naik kelas sehingga orang tuanya ini memaksa Kaira untuk tinggal bersama mereka dan memisahkan Kaira dari kedua kakek dan neneknya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi analisis film. Jadi konflik keluarga yang digambarkan dalam film Dir Zindagi ini dalam perspektif keluarga dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah kecacatan peran dan fungsi dari orang tua dalam sebuah keluarga. Jadi dalam keluarga Kaira itu tidak terpenuhinya peran ibu yang menyayangi, peran ibu yang memberikan pendidikan dan sosialisasi, dan juga peran ayah yang menjadi pemimpin, menjadi pelindung, sehingga fungsi-fungsi seperti fungsi afeksi, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi dan pendidikan, dan juga fungsi ekonomi tidak berjalan dalam keluarga Kaira. Nah, untuk faktor yang kedua adalah karena pola hubungan yang berubah-ubah dan juga tidak sehat antara anak dan orang tua. Nah, pola hubungan yang pertama adalah pola hubungan pembiaran yang diindikasikan terjadi ketika Kaira ini dititipkan kepada kakek dan neneknya saat orang tuanya ini melakukan perjalanan bisnis ke Afrika. Untuk pola hubungan yang kedua,
yaitu terjadi ketika Kaira ini dipaksa untuk pulang dan tinggal bersama kedua orang tuanya, sehingga mengindikasikan adanya perubahan dari pola hubungan pembiaran kepada pola hubungan yang lebih ketat. Sehingga hal tersebut juga berdampak pada kepribadian Kaira, yang tadinya kepribadian Kaira ini tertutup, merasa dibuang, merasa tidak dipedulikan, menjadi kepribadian yang lebih nakal, susah diatur, petakilan, nakal, dan sangat usil. Nah, yang kemudian disorganisasi atau disfungsi keluarga dan juga pola hubungan yang berubah-ubah dan tidak sehat dalam keluarga Kaira ini justru berdampak pula pada kesulitan Kaira dalam membangun keluarga dengan orang lain. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya Kaira ini suka berganti-ganti pasangan dan juga tidak mampu menemukan pasangan yang cocok. Hal tersebut dikarenakan Kaira ini merasa takut untuk memilih pasangan karena nantinya takut salah dan takut nantinya akan ditinggalkan oleh pasangannya, sehingga nantinya akan menyebabkan luka-luka masa kecilnya, kepahitan-kepahitan ditinggalkan oleh kedua orang tuanya itu dirasakan kembali ketika dia sudah dewasa. Oke, jadi kesimpulannya adalah konflik keluarga akibat disfungsi dan disorganisasi dan juga pola hubungan yang tidak sehat itu berpengaruh terhadap bagaimana si anak ini membangun keluarga di masa depan. Dalam konteks Kaira bahkan sampai tidak mampu untuk melakukan seleksi jodoh dan membangun keluarga dengan orang lain. Seperti itu. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.